akan menyebabkan kita fakir. Ini Bapak dan saudara-saudara sekalian. Sepertinya kok alasan yang tidak logis, tetapi ternyata bahwa itu logis. Bagaimana ketika seseorang itu tubuhnya kuat dan semangat, maka tentu dia akan bisa bekerja tahan lama. Dan ketika dia mampu bekerja tahan lama, sedikit pun, kecil pun HR yang diterimanya, tetapi karena tahan lama, maka bisa banyak. Seingat saya ketika saya menjadi guru belum menjadi pengelola, itu bisa 100 jam saya mengajar dalam setiap minggu. Ya, dalam setiap bulan, kalau di dunia pendidikan 1 bulan itu dihitung 1 minggu. Bisa 100 jam. Kenapa 100 jam? Setiap hari saya mengajar 16 jam karena 8 jam. Tapi hari Minggu, hari Ahad saya masih mengajar. Dan malam hari masih mengajar dan kuat dan bisa. Ya ini kelebihannya ketika seseorang mempunyai tubuh yang kuat dan semangat. Dan itu bisa diwujudkan dengan kita tidak pernah tidur di waktu subuh. Untuk memastikan di waktu subuh kita tidak tidur, kita harus hadir saat Allah membagi-bagikan rezeki. Jangan kita absen. Maka sebelum subuh kita harus sudah bangun. Yang karenanya saya pasti harus sudah bangun sebelum subuh setengah jam atau mungkin 1 jam. Ya tentu melakukan sholat malam. Nah, kaitannya dengan sholat malam itu banyak hikmah yang kita dapatkan. Pertama, mohon maaf, ya, yang berkaitan dengan idealisme. Dengan sholat malam, manhatun anil ithmi, kita mempunyai keberdayaan untuk mencegah diri dari maksiat. Apalagi kalau kita masih muda-muda, masalah maksiat itu luar biasa. Kemudian nomor 2, matradatul lidah minal jasad, pengusiran penyakit dari tubuh. Nah, lebih dari itu, istighfaruhu maqbulun, istighfarnya diterima, wa du'a'uhu mustajabun, doanya dikabulkan. Di samping pahalanya besar. Raka'atani fi jawfil lailil akhir khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat di tengah malam terakhir adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini Bapak dan saudara-saudara sekalian. Lakukan ini menjadi kebiasaan kita. Bapak dan saudara-saudara sekalian, silahkan tidur setelah matahari terbit. Biasanya mungkin tidur 1 jam dan kemudian kita berangkat bekerja. Itu tidak mengapa, asalkan pada waktu subuhnya kita tidak tidur. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, berikutnya saya ingin menyampaikan kalau kita ingin berhasil, kita harus mempunyai 5 kepribadian. Saya justru awalnya mendapatkan informasi ini dari Pak Masud Adnani, tetapi kemudian saya kaitkan dengan nas dengan Al-Quran, hadis, yaitu kalau kita ingin berhasil, pertama harus jujur. Jujur itu bahasa agamanya as-sidqu. As-sidqu yadullu ilal birri wal birri yadullu ilal jannati wal najah. Jujur itu akan mengantarkan kita, menunjukkan kita kepada senantiasa berbuat baik. Ya, dengan jujur pasti kita akan selalu berbuat baik. Ya, kalau kita meyakini bahwa bohong akan menyelamatkan, ya kita kemudian berbuat bohong. Dan pada satu saat akan pasti celaka ketika kebohongannya diketahui. Ya, itu Bapak dan Ibu sekalian. Nomor 2, disiplin. Disiplin itu dalam bahasa agamanya al-istiqamah. Bayangkan al-istiqamah itu khairun min al-fitrah.
istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah, 1000 keajaiban. Itu akan kalah dengan istiqomah. Oleh karena itu saya mengajar mesti istiqomah, dan yang saya bisa istiqomah ya mengajar di pagi hari, karena tidak ada pekerjaan yang melintangi ketika mungkin di malam hari menjadi pagi harinya. Jadi awali dengan sholat malam yang tidak terlalu lama, yang setengah jam sebelum subuh, dan kemudian saya bisa mengajar. Nomor 3, berakhlak mulia. Khairu ma u'tiya bihi an-nasu khuluqun hasan. Sebaik-baiknya pemberian Allah kepada manusia adalah akhlak mulia. Akhlak mulia itu Bapak dan Ibu sekalian bentuknya seperti apa? Ya jujur dan seterusnya, itu akhlak mulia. Bertakwa kepada Allah, akhlak mulia. Tetapi yang lebih konkret untuk mengartikan akhlak mulia yaitu sopan santun, agak merendah. Lebih baik merendah daripada, dan membiasakan diri untuk merendah itu ternyata sulit. Tapi kalau itu sudah menjadi kepribadian kita, ya dengan sendirinya. Ini Bapak dan saudara-saudara sekalian, dan itu adalah sebaik-baiknya pemberian Allah kepada manusia. Kita bisa melihat contoh konkret Pak Jokowi dengan Mas Gibran. Saya kalau Mas